Suatu hari di negara Brazil, terlihat ada seorang pria sedang membuang seekor anak anjing di pinggir jalan gara-gara terlalu nakal. Tiga tahun berlalu, anak anjing itu kini telah tumbuh dewasa dan hidup liar di pasar. Makin nakal. Suatu hari si anjing melihat ada seorang pria baru turun dari mobil. Namanya Pedro. Dia adalah koki di restoran mewah bintang 5. Ia kesana mau beli daging mahal pesanan chefnya. Saat sampai toko, penjual daging langsung mengusirnya. Penjual itu bilang dia nggak suka sama sifat chef atasan Pedro yang sombong dan sering ngomong kasar. Pokoknya mulai sekarang jangan beli daging di sini lagi. Karena udah langganan dan kenal dekat, dengan santai Pedro mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu combro. Combro Brazil. Ketika si penjual mencoba, dia langsung luluh. Rasanya enak banget. Akhirnya dia bersedia memberikan daging pesanan chef. Waktu dagingnya sedang dibungkus, Pedro melihat ada anjing nyolong sosis. Agar anjing itu nggak ketahuan, Pedro berusaha mengalihkan perhatian. Pas anjingnya kabur, di luar anjing liar lain menghadang. Si anjing berhasil kabur menyelinap naik mobil Pedro. Di tengah jalan, Pedro hampir nabrak wanita cantik yang sedang ngajak jalan anjing-anjingnya. Pedro coba minta maaf, tapi wanita itu terus marah-marah. Dasar buta, kalau jalan pakai mata. Pedro pun istighfar dan lanjut jalan. Sesampainya di tempat kerja, karena masih sepi, Pedro iseng masak menu andalannya, yaitu combro. Selesai masak, rekannya yang bernama Paula datang. Paula nanya kenapa selalu datang duluan. Harusnya kalau punya waktu luang, gunain untuk bersenang-senang, menikmati hidup, jangan di dapur terus. Seperti dia yang baru pulang habis jalan-jalan sama pacarnya. Karena banyak bacot, Pedro masukin combro ke mulutnya. Paula langsung diem saking enaknya. Pedro menjelaskan resep combro itu adalah resep dari ibunya di kampung. Sebenarnya dia ingin sekali menawarkan combro ke chef untuk jadi menu baru, tapi dia ragu apakah gorengan kampung layak masuk restoran bintang 5. Malamnya ketika restoran buka, semua koki mulai kerja. Di tengah kesibukan, pemilik restoran bernama Marta datang ke dapur menemui chef, lalu mengingatkan kalau malam ini ada kritikus makanan, jadi harus lebih sempurna. Jika ada cacat sedikit aja dan penilaiannya buruk, maka reputasi restoran bintang 5 kita bisa turun. Jangan sampai ada kesalahan. Setelah Marta pergi, chef minta Pedro memasak daging mahal pesanannya tadi pagi. Namun saat sedang menyiapkan bahan, tiba-tiba kepala Pedro terasa sangat sakit. Ia buru-buru keluar minum obat sakit kepala. Baru juga enakan, Paula nyuruh buruan kerja lagi, nanti dimarahin chef. Waktu mereka masuk, tanpa sadar, si anjing ikut menyelinap.
masuk. Di meja makan terlihat kritikus baru datang dan sedang fokus menilai setiap detail demi detail hidangannya. Dengan ramah Martha menyambut, "Mohon menunggu, sebentar lagi hidangan paling enak di restoran ini akan tiba." Tak lama kemudian, masakan daging mahal pun jadi dan akan disajikan untuk sang kritikus. Si anjing tertangkap. Saat chef ingin memukul, Pedro berusaha menahan sambil memohon, "Tolong maklumi, anjing itu cuma lapar." Di tengah ketegangan, Martha datang membela Pedro. Setelah mengeluarkan si anjing, Martha menyuruh semua tenang, fokus kerja lagi. Tak ada waktu mengurus hal sepele. Chef pun kesal. Ini memang restoran Martha, tapi jangan ikut campur urusan dapur. Di dapur ini, chef lah yang berhak menentukan semuanya. Saking marahnya, detik itu juga chef memutuskan berhenti kerja dan pergi dari sana. Kini keadaan dapur kacau, tak ada waktu lagi. Dari tadi kritikus sudah menunggu lama. Untungnya Pedro bergerak cepat mengambil alih posisi chef dan memimpin para koki. Sekarang masalahnya hidangan apa yang akan disajikan untuk kritikus. Daging mahal tadi sudah dimakan anjing. Melihat masih ada sedikit daging sisa, Pedro dapat ide untuk memasak combro andalannya. Ketika combro dihidangkan, kritikus makanan bingung. Nggak mungkin chef bintang 5 memasak hidangan kampung seperti ini. Martha menjelaskan barusan chef keluar dan diganti seorang koki biasa. Saat Pedro muncul memperkenalkan diri, dia tegang. Bila kritikus tak suka, maka karirnya hancur dan impiannya jadi chef tak akan bisa terwujud. Dengan gugup, Pedro cerita, combro adalah makanan kesukaannya semasa kecil. Combro itu dia masak sepenuh hati dan menggunakan resep dari ibu di kampung. Setelah berkenalan dan mendengar penjelasan Pedro, dengan perlahan, kritikus mulai mencicipi. Ketika kembali ke dapur, Martha mengumumkan, "Mulai hari ini combro masuk menu baru restoran kita." Ternyata kritikus suka banget. Berkat combro, restoran kita dapat nilai tinggi. Martha lalu memberikan seragam chef ke Pedro sambil bilang, "Mulai sekarang Pedro resmi jadi chef di restoran ini. Tolong bawalah restoran tercinta kita ke arah yang berbeda. Bila dulu hanya mengejar kesempurnaan tapi membosankan, sekarang memasaklah pakai hati dan kehangatan." Pedro tersenyum gembira. Ia tak menyangka mimpi dari kecil benar-benar terwujud. Tengah malam selesai kerja, Pedro bertemu si anjing yang sudah menunggu di luar. Dengan lembut, Pedro bertanya, kenapa bisa ada di sini padahal tadi siang di pasar. Ia lalu memberikan hadiah makanan. Meski baru bertemu sehari, tapi si anjing telah mengubah hidupnya. Terima kasih kawan, sampai bertemu lagi besok. Pedro pun pulang. Sesampainya di apartemen, hujan turun, deras sekali. Pedro terlihat sedang video call ibu, pamer seragam chef barunya. Melihat putra tercintanya sukses merantau di kota, ibu begitu bangga. Namun ada hal yang membuat ibu lebih senang, yaitu jika anaknya pulang. Pulanglah nak, meski cuma sebentar, ibu kangen, udah lama nggak ketemu. Pedro menjawab, nanti kalau pekerjaan barunya sebagai chef udah lancar dan udah bisa ditinggal, dia pasti pulang. Aku janji akan membuat ibu bangga. Selesai teleponan, waktu mau tidur, mendadak terdengar suara gonggongan dari luar. Ternyata dia diikutin.
Pedro kaget. "Lu ngapain kesini?" Dia mau cuek tapi kasihan kehujanan. Sambil narik nafas panjang, Pedro berkata, "Dasar anak anjing." Oh, não! Você vai molhar! Carinha, parabéns! Conseguiu! Toma banho. Parou! Disfarçado nesse estilo de carniça. Fedorento pra caramba. Ô! Ó, você dorme. Você vai beber água aqui. Banheiro. Ei, super confortável. Aqui. Nessa caminha, ó. Bem bonitinho. Viu? Tá prestando atenção? Ó. Tá bom. Vou fazer um negócio pra gente. Selesai menyiapkan tempat tidur, Pedro memasakkan burger untuk makan bersama. Pas ditaruh bawah, si anjing malah makan jatah burgernya di meja. Saat ingin marah, lagi-lagi kepala Pedro terasa sakit sekali. Si anjing langsung menjilati dan berusaha menenangkan. Setelah minum obat pusing, sakitnya mulai reda. Pedro lalu berbaring di kasur sambil mengucapkan selamat tidur pada si anjing. "Jangan nakal ya." Keesokan paginya, sesuai harapan, ketika Pedro bangun, si anjing jadi baik dan rumahnya sangat rapih. Dalam mimpi, Poxa, cara. Destruiu tudo. Olha o que você fez. Que é isso, cara? Paradinho. Minha doma. Não. Safado! Solta minha doma! Pedro istighfar. Siangnya sebelum berangkat kerja, dia membawa si anjing ke sekolah anjing terdekat. Waktu sampai di sana, ada wanita yang kemarin hampir Pedro tabrak sedang sibuk melatih seekor anjing galak. Nama wanita itu Camilla. Camilla adalah seorang pelatih anjing. Teman Camilla yang bernama Lucy lalu mengajak masuk. Di dalam, Lucy bertanya siapa nama anjing menggemaskan ini. Pedro nggak tahu, dia belum ngasih nama. Saat sedang ngobrol, Camilla datang. Melihat Pedro, Camilla ingat cowok ini yang kemarin mau nabrak dia. Pedro pun minta maaf dan menjelaskan kalau dia mau menitipkan anjingnya di sini agar diadopsi orang lain. Dia nggak kuat terlalu nakal. Camilla menyarankan kalau kita pusing memelihara hewan, harusnya jangan menyerah tapi cari solusi. Ada kemauan, ada jalan. Di tengah obrolan, sakit kepala Pedro kambuh. Ketika pusingnya reda, Pedro bilang tak perlu khawatir, ini cuma pusing biasa. Baru sekitar akhir-akhir ini setiap kelelahan dia kumat. Camilla bertanya kenapa si anjing terus menjilati kepala Pedro. Pedro juga nggak tahu, setiap pusing seperti tadi anjingnya selalu menjilat kepalanya. Camilla memberitahu kalau hewan punya insting. Kenapa nggak coba ke dokter? Mendengar saran itu, Pedro mulai kepikiran. Hari itu juga dia periksa ke rumah sakit. Selesai menjalani pemeriksaan, Pedro bertanya, "Dok, apa masih lama? Sebentar lagi restoran buka." Sekarang dia seorang chef dan para koki sudah menunggu lama. Dengan berat hati, dokter berkata, sepertinya mereka harus menunggu lebih lama. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata Pedro menderita tumor otak atau kanker. Pedro shock. Ia gemetar tak percaya, seakan berharap kalimat dokter barusan hanya mimpi. Padahal cita-citanya menjadi chef baru terwujud. Namun dalam sekejap, dunianya runtuh.
Sorenya di restoran saat sedang kerja, Pedro terus mencari informasi tentang penyakitnya di Google. Apa itu kanker otak, ciri-ciri kanker, cara menyembuhkan kanker. Semakin mencari tahu, dia semakin ketakutan. Semua informasi yang dia baca mengatakan bahwa kanker otak tak bisa disembuhkan. Melihat masakan Pedro berantakan dan tak fokus kerja seperti orang sakit, Marta menegur. Ini baru hari pertama jadi chef, kenapa mengecewakan? Pedro berusaha menenangkan diri. Agar Marta tak marah, Pedro cerita semalam dia begadang ingin membuat menu baru. Beruntung Paula bantu mencarikan alasan. Pedro lalu minta izin cuti selama 2 minggu. Ia janji 2 minggu lagi menu baru yang sangat enak akan jadi dan reputasi restoran Marta akan semakin naik. 2 minggu ini biar Paula yang menggantikan posisinya dulu. Marta pun setuju. Sore itu juga Pedro izin pulang duluan. Di luar dapur ia terduduk lemas. Saat membuka HP ada pesan suara dari ibu. "Nak, gimana kabarnya hari ini? Gimana pengalaman hari pertama anak ibu jadi chef?" Sambil menangis, Pedro ingin sekali memberitahu ibu tentang penyakitnya. "Mah, aku kena kanker. Aku tak bisa melewati ini sendirian." Tapi Pedro tak sanggup mengetik kalimat itu. Ia cuma mau membuat ibu bangga. Akhirnya Pedro membalas, "Semua baik-baik aja." Pedro lalu kembali ke tempat Camila untuk menjemput anjingnya. Ia berterima kasih pada si anjing. Terima kasih telah membantunya sekali lagi. Jika tak pernah menjilati kepalanya, mungkin dia tak akan pernah tahu tentang penyakitnya. Pedro pun membawa si anjing pulang ke apartemen. Kali ini dia memutuskan akan memeliharanya. Dia membeli kasur lantai, makanan anjing, serta perlengkapan peliharaan lain. Karena sekarang tinggal bersama, jadi harus ada peraturan. Tidur harus di kasur bawah, boker di luar, nggak boleh makan makanan manusia lagi, harus makanan khusus anjing. Melihat ekspresi si anjing yang kecewa, Pedro menjelaskan mungkin peraturannya berat tapi lama-lama terbiasa. Dia tahu semua ini pasti terasa berat bagi si anjing yang sebelumnya terbiasa hidup bebas. Pedro mengerti karena dia pun merasakan hal yang sama. Ketika sedang memandikan si anjing, Pedro baru ingat dia belum memberi nama. Kira-kira apa nama yang cocok untuk anjing kampung ini? Pedro kepikiran kalau kucing kampung berwarna oranye dipanggil Oyen, berarti anjing kampung berwarna karamel ini dia kasih nama Karamelo. Malamnya saat mengajak Karamelo jalan-jalan, tuh anjing lepas terus masuk ke gereja. Me trouxe. Besoknya ada jadwal kemoterapi di rumah sakit. Pedro minta tolong dan membayar nenek tetangga apartemen yang semalam ketemu di gereja untuk menjaga Karamelo selama dia pergi. Ia berpesan ke Karamelo, tolong hari ini jadilah anak baik, jangan menyusahkan si nenek. Setelah pamit, Pedro berangkat. Untuk pertama kalinya, dia menjalani kemoterapi. Selama di rumah sakit, Pedro hanya terdiam murung. Mendadak ada pasien kemoterapi di sampingnya ngajak ngobrol. Namanya Leo. Sambil bercanda, Leo bilang, santai aja nggak usah dipikirin. Lu mah enak, kankernya keren di kepala. Lah dia kena kanker di biji, kanker testis. Mendengar itu, Pedro tersenyum. Leo coba menyemangati.
Ia mengerti perasaan Pedro sekarang. Awalnya pasti merasa tak adil. Padahal ada 8 miliar manusia di bumi ini. Kenapa harus kita yang kena kanker? Apalagi kita sedang mengejar cita-cita. Leo cerita dia sudah banyak melihat orang-orang terapi di sini. Ada yang sembuh, ada yang mati. Bahkan dokter juga tak bisa memastikan bagaimana nasib kita ke depannya. Nah, karena tak ada satu orang pun yang tahu, jadi untuk apa kita murung? Lebih baik bahagia. Kalau sembuh makin bahagia, kalau mati maka kita mati dengan bahagia. Sebagai hadiah perkenalan, Leo memberikan buku flip yang berisi gambar bergerak buatannya. Melihat gambar biji meledak, Pedro akhirnya ketawa. Ngobrol dengan Leo membuat sedihnya sedikit berkurang. Maghrib waktu pulang, Pedro kaget rumahnya sangat berantakan. Nenek cuma terduduk lemas. Dia menyerah. Si nenek marah-marah dan bilang, ini bukan anjing biasa, tapi anjing iblis, titisan setan. Dia nggak bakal mau jagain lagi. Setelah si nenek pergi, ketika ingin memarahi Caramelo, Pedro mual dan muntah di kamar mandi. Caramelo yang khawatir pun menghampiri. Sambil mengelus, Pedro bertanya, dia harus bagaimana? Ia tak berani memberitahu ibu, namun dia juga tak sanggup melewati ini sendirian. Keesokan harinya, Pedro pergi ke sekolah anjing Camila untuk mendaftarkan Caramelo jadi murid agar lebih bisa diatur. Soalnya nih anjing attitude nol, nggak ada akhlak. Melihat ada customer baru, Lucy menyambut hangat. Selesai daftar, Camila menjelaskan sebenarnya Caramelo beruntung dipelihara Pedro. Rata-rata umur anjing yang hidup liar itu cuma sekitar 3 tahun. Bila dipelihara, umurnya bisa jadi lebih panjang. Artinya Pedro telah menyelamatkan Caramelo. Mendengar itu, Pedro berkata, Caramelo lah yang telah menyelamatkannya. Hari itu juga pelatihan Caramelo dimulai. Olha isso. Pula, sai do chão, esse é o do salão. Senta. Tá tudo dominado e o baile está tomado. Senta. Boa! O baile todo. Minggu demi minggu berlalu, semua berjalan lancar. Ketika Pedro membaca hasil laporan pelatihan, nilai Caramelo lumayan bagus. Mulai bisa nurut, bisa berteman. Tapi anehnya selama di sekolah nggak pernah mau makan. Sebagai hadiah karena udah jadi anak baik, malam itu Pedro mengizinkan Caramelo makan makanan manusia. Saat makan bareng sambil nonton TV, Caramelo terlihat tertarik dengan laut dan ikan hiu. Pedro bertanya, apa mau jalan-jalan ke pantai? Kebetulan kampung halamannya di dekat pantai. Di momen itu, ia baru sadar jangan-jangan Caramelo sedang menyuruhnya untuk pulang kampung menemui ibu. Keesokan harinya, mereka berdua berangkat. Di depan gerbang rumah, Pedro melihat ibu sedang menyiram tanaman. Awalnya dia ragu. Tiba-tiba tuh anjing loncat keluar lari ke ibu. Ibu seneng banget. Akhirnya putranya pulang. Dalam rumah, ibu khawatir kenapa Pedro murung. Ada masalah apa? Pedro pun menjawab, "Ma, aku sakit kanker otak." Pedro tak berani mengucap kalimat itu. Membayangkan ekspresi sedih ibunya aja dia tak sanggup.
Pedro pun menjawab dia cuma sedang ada masalah kerjaan. Dia harus membuat menu baru untuk restoran. Mendengar cerita anaknya, ibu langsung ngajak, ayo masak menu baru bersama ibu. A mãe não dá comida pra ele. Sei, chefe. Vamos. Setelah selesai membuat menu baru, ibu menyuruh Pedro bawa Caramelo main ke pantai. Piring kotornya biar ibu aja yang cuci. Di pantai, ketika memandangi laut, Caramelo terlihat sangat gembira. Dia mau lihat ikan hiu. Besoknya di sekolah, Caramelo pamer dia abis liburan dan baru beli baju hiu. Waktu sedang membantu mengurus anjing, Pedro mengundang apa nanti Camila mau makan malam di restorannya. Gratis. Sebagai chef, dia akan memperlakukan Camila seperti tamu spesial. Mendengar makan gratis, Lucy muncul lalu jawab mau. Malam ini mereka berdua pasti datang. Malamnya saat Pedro sedang kerja, Marta ke dapur. Dengan gembira, Marta memberitahu semua tamu suka dan memuji menu baru buatan Pedro. Setelah Marta keluar, tak lama kemudian Lucy dan Camila datang ke restoran. Paula ikut senang, temannya sekarang udah punya cewek kayak orang normal, nggak selalu di dapur terus. Pedro lalu menghampiri tamu istimewanya. Melihat satu sama lain memakai pakaian yang cantik dan tampan, mereka sama-sama salting. Selesai menyapa, Pedro kembali kerja. Di dapur saat memeriksa rasa masakan salah satu koki, rasanya kurang asin. Pedro pun menambahkan banyak garam. Dari samping, Paula bingung kenapa rambut Pedro rontok parah. Di momen itu, Paula akhirnya sadar kenapa selama ini Pedro terlihat sakit. Meski tak pernah cerita, namun sebagai teman dekat, Paula mengerti. Pedro panik tapi berusaha tetap tenang. Agar rambut tak jatuh ke makanan, dia memakai penutup kepala. Di tengah kepanikan, Marta datang membawa makanan sambil bilang ada tamu komplain makanannya terlalu asin. Waktu Paula mencicipi, ternyata benar keasinan. Tapi Pedro tak merasa asin sama sekali. Aneh, di lidahnya rasanya pas. Ia terus-menerus mencoba. Ayolah otak, bila sampai kehilangan indera perasa, maka karirnya bisa hancur. Mendadak kepala Pedro pusing dan pingsan. Di rumah sakit setelah keadaan membaik, waktu Pedro mau pulang, Camila sudah menunggunya. Karena tak ingin membuat khawatir, Pedro bilang dia cuma kecapean. Camila berkata dia sudah tahu tentang kankernya. Tadi dia bertanya ke dokter pura-pura jadi istri. Seketika Pedro menangis. Selama ini dia selalu menyimpan semuanya sendirian. Ia lalu meluapkan seluruh ketakutannya. Kata dokter pengobatan kemoterapi gagal. Tumor telah tumbuh besar. 1 minggu lagi dia akan menjalani operasi bedah otak. Kemungkinan berhasil cuma 5%, 95% meninggal atau lumpuh. Artinya minggu depan Pedro akan mati. Saat Camila mengantar pulang di depan apartemen, Pedro berterima kasih atas semua bantuannya. Tapi mulai sekarang dia butuh waktu sendiri. Tolong jangan temui dia lagi. Maaf dan selamat tinggal.
Desculpa se eu te assustei, tá? Keesokan harinya, Pedro yang masih frustasi mengurung diri di rumah. Ia tak punya semangat hidup lagi. Bahkan dia sudah resign dari restoran. Tak lama kemudian, Leo datang berkunjung. Tadi dia dengar kabar tentang kondisi Pedro dari suster di rumah sakit. Santai aja kawan, jika sisa umur kita tinggal 1 minggu lagi, harusnya jangan disia-siakan. Nikmatilah sisa hari-hari terakhir kita agar tak mati dalam penyesalan. Ingat, jika operasi berhasil semakin bahagia, bila gagal maka mati bahagia. Karena 1 hari kemarin udah lewat, jadi sisa 6 hari dari sekarang. Ayo kita lakukan hal-hal yang menyenangkan. Leo lalu mengajak Pedro bikin mural di tembok perlintasan kereta api. Selesai menggambar tembok, mereka ngobrol santai. Leo bilang gak usah mikir negatif terus, apalagi sampai mikir operasi gagal. Berpikirlah positif. Di dunia ini tak ada orang yang tahu masa depan. Bahkan masa depan itu sebenarnya nggak ada. Jika masa depan memang ada, mana buktinya? Adakah orang yang bisa membuktikan hari esok? Tak perlu bukti sulit, cukup tunjukkan sebuah batu yang dibawa dari hari esok. Batu dari nanti malam, bahkan batu dari 1 jam ke depan aja nggak ada satu orang pun yang bisa menunjukkan. Kalau nggak ada bukti, ya berarti masa depan itu nggak ada. Yang ada hanyalah masa sekarang. Batu yang kita lihat sekarang, hembusan angin sekarang, semua bukti bisa sama-sama kita saksikan. Jadi nikmatilah masa sekarang ini yang setiap detik terus bergulir seperti bola. Mendengar Leo selalu bahas bola gara-gara kena kanker biji, Pedro ketawa dan berterima kasih telah menghiburnya. Oh ya, Leo minta bila operasi berhasil lalu indera perasa normal lagi, Pedro harus janji membuatkannya makanan enak. Pedro pun berjanji. Malamnya di sekolah anjing, Lucy dan Camilla terlihat sedang pusing. Mereka dapat surat pemberitahuan untuk segera bayar uang sewa tempat. Sudah jatuh tempo, jika tak dibayar maka terpaksa mereka berdua termasuk para anjing di penampungan ini harus segera angkat kaki. Di tengah kebingungan, Pedro datang. Awalnya Camilla coba menutupi, tapi ternyata dari tadi Pedro sudah mendengar semuanya. Jika boleh, dia ingin ikut membantu. Pedro juga minta maaf soal ucapannya kemarin malam. Kalau sekarang Camilla senggang, gimana kalau kita berdua jalan-jalan ke pasar malam? Você vai ficar com ele, não vai, Stu? Você vai ficar com ele. Opa! Obrigado. Keesokan paginya, Pedro membuatkan sarapan. Saat Camilla menikmati makanan yang begitu lezat, Pedro berkata, bila seandainya operasi gagal, tolong Camilla jagalah Caramelo menggantikannya. Oh ya, Pedro punya ide gimana cara mencari uang untuk menyelamatkan sekolah anjing. Kebetulan di rumah ibunya ada minibus. Nanti kita akan dagang makanan di food truck. Tapi sebelum itu ada satu hal yang harus dia lakukan, yaitu memberitahu ibu tentang semuanya. Setelah memberitahu ibu, Pedro merasa sangat lega. Karena tak punya banyak waktu, dia langsung meminjam minibus milik almarhum ayah. Di kota, Paula datang membantu. Paula baru resign dari restoran karena chef baru pengganti Pedro orangnya galak banget. Ketika diperiksa, kondisi minibusnya udah parah banget, saking lamanya nggak pernah dipakai.
Hari itu juga, Pedro, Paula, Leo, dan Caramelo mulai merenovasi food truck bersama-sama. Camelo é amigo, ele não os ouvidos. Brasileiro político, no rabo no que tem a nossa raiz. Eles respeitam o caramelo, a lata que se diz. No rabo, caramelo, cachorrinho engraçado. Ele dá piaba no rabo, caramelo. Que cachorrinho engraçado, ele dá no seu danado. Setelah jadi, Pedro menunjukkan food trucknya ke Camila dan Lucy. Mereka semua senang. Besok lusa akan mulai buka. Bila dagangan laris manis, maka mereka bisa menyelamatkan sekolah anjing ini. Besoknya, karena tahu sekarang Leo sedang kemoterapi, Pedro membuatkan bekal combro spesial berisi bola-bola kaviar. Ia yakin Leo pasti suka combro yang ada bola-bolanya. Waktu mengantar ke rumah sakit, Pedro bingung kenapa Leo nggak ada. Saat bertanya ke perawat, dengan berat hati perawat memberitahu bahwa Leo telah meninggal dunia. Sebenarnya selama ini kondisi Leo sudah parah. Selama ini dia hanya ingin menghibur Pedro. Leo bukan menderita kanker biji, namun kanker paru-paru stadium akhir. Pedro syok. Perawat lalu memberikan buku flip. Tadi malam Leo menjalani operasi, tapi sayang nyawanya tak bisa diselamatkan. Sebelum meninggal, Leo memintanya memberikan hadiah itu untuk Pedro. Melihat buku flip berisi gambar bola dan tulisan pesan terakhir Leo, Pedro pun tersenyum. Kini dia mengerti, tongkat estafet kebahagiaan sekarang ada di tangannya. Dengan tegar, Pedro mengajak ngobrol seorang anak remaja yang baru menderita kanker dan baru pertama kali menjalani kemoterapi sama sepertinya dulu. Ia menghibur anak itu seperti Leo menghiburnya, menyuruhnya berpikir positif dan mengatakan, "Lumah masih mending, lah gua kena kanker biji." Sepulang dari rumah sakit, Pedro ke perlintasan kereta api. Ia memandangi tembok yang kemarin mereka gambar bersama. Meski singkat, dia bersyukur pernah mengenal Leo. Keesokan harinya, setelah food truck siap, Pedro berpidato menyemangati semua kru. Ada Lucy, Camila, Paula, Ibu, Caramelo, serta para anjing lain. Pedro berkata, hari ini ayo kita lakukan yang terbaik demi Leo dan demi menyelamatkan tempat penampungan agar para anjing bisa sekolah lagi. Semua pun bertepuk tangan terharu. Namun sudah seharian menunggu, tak ada satu orang pun yang datang membeli. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba nenek tetangga apartemen datang membawa rombongan teman-temannya. Que importa se alguém franca virar? Que importa se não? Se o dia chegou, está aqui agora. Que importa se toda hora é hora enquanto eu posso? Que importa ser aqui agora? Eu posso estar toda hora é hora. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muito eu vá. Sou tenho amor e sorte onde quer que eu vá. Forte, tenho amor e muita saúde. Kritikus makanan juga datang. Ketika mencicipi combro buatan Pedro untuk kedua kalinya, lagi-lagi dia kagum. Sang kritikus bahkan sampai bilang, bila Pedro ingin membuka restoran sendiri, dia siap jadi investor. Malamnya setelah food truck tutup, waktu Camila mau bantu beres-beres, Pedro menyuruhnya pulang duluan, nanti dia nyusul, biar dia dan Caramelo aja yang beres-beres. Camila pun nurut. Dalam food truck saat hanya tinggal Pedro dan Caramelo berdua, Pedro memasakkan makanan untuk Caramelo. Tapi anehnya, Caramelo terus-menerus menggonggong tanpa sebab, seakan sedang ingin memperingatkan sesuatu. Pedro bingung ada apa. Tiba-tiba kepala Pedro sangat sakit. Dengan kondisi kompor yang masih menyala, Pedro
pingsan. O caramelo. Cadê o Pedro? Cuida da patinha dele pra mim, por favor. Berkat perjuangan Caramelo, nyawa Pedro selamat. Ketika sadar, Pedro sudah ada di rumah sakit. Melihat kondisinya yang semakin memburuk, dokter memberitahu jadwal operasi dimajukan jadi malam ini. 2 jam dari sekarang operasi akan dimulai. Ibu berusaha menenangkan, tapi Pedro sangat ketakutan. Kemungkinan berhasil hanya 5%. Berarti 2 jam lagi dia akan mati. Saat bertanya di mana Caramelo, ibu menjawab anjing tak boleh masuk rumah sakit. Pedro menangis sambil terus memohon tolong bawa ke sini. Ia mau bertemu dan mengucapkan terima kasih karena telah menjadi sahabat terbaiknya. Ia mau berterima kasih untuk terakhir kalinya. Waktu Camilla dan ibu keluar kamar, Camilla berkata dia punya rencana. Caramelo berhasil masuk. Melihat sahabatnya, Pedro begitu terharu. Mereka semua pun berpelukan. Tak lama kemudian, operasi bedah otak dimulai. Keajaiban 5% itu terjadi. Operasi berhasil. Beberapa bulan kemudian, terlihat Pedro sedang menjalani kehidupannya dengan lebih bahagia, seperti diberi kesempatan hidup kedua. Dia dan Camilla pun menikah. Caramelo, si anjing nakal, juga sudah lulus sekolah. Tapi tuh anjing tetap aja nakal. Tahun berganti tahun terasa penuh kehangatan. Pedro dan Camilla dikaruniai anak lucu. Mereka juga membuka bisnis kafe anjing bernama Caramelo. Kafe di mana para pengunjung bisa menikmati hidangan sekaligus berinteraksi dengan anjing-anjing lucu. Tahun berganti tahun, saat anak Pedro mulai besar, Caramelo pun mulai tua. Beberapa tahun berlalu, suatu hari Caramelo yang sudah sangat tua terlihat tak bisa nakal dan lincah lagi seperti dulu. Ia sakit, hanya bisa terbaring lemas menunggu sisa-sisa hari terakhirnya. Pedro selalu menemani di sampingnya. Ketika menonton TV tentang laut dan ikan hiu, Caramelo membuat suara seperti sedang menyampaikan keinginan terakhirnya.
Pedro yang mengerti lalu membawa Caramelo pergi ke pantai. Di sana mereka menghabiskan waktu bersama seperti dulu, mengenang hari-hari saat pertama kali mereka berdua bertemu. Young, and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, when we were younger, I remember a girl. I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. When we were younger.